Hari-hari ini kita masih melihat satu ironi yang mengusik hati kita sebagai orang percaya. Banyak sarjana pendidikan agama Kristen yang lulus dari sekolah teologi dan universitas Kristen tidak mendapatkan kesempatan untuk mengajar di sekolah negeri. Di saat yang sama, banyak sekolah negeri di Indonesia, khususnya di daerah-daerah, mengalami kekosongan guru agama Kristen. Sehingga dampaknya anak-anak Kristen di sekolah-sekolah itu terpaksa belajar tanpa pengajar yang membimbing mereka secara rohani. Sebagian hanya mengisi tugas agama dari lembar tugas tanpa interaksi, tanpa pembinaan, tanpa teladan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dunia pendidikan agama Kristen di Indonesia kita yang tercinta ini? Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, bagi Anda yang memiliki beban permasalahan hidup dan Anda butuh teman berdoa, jangan ragu, silakan hubungi Sabado 4. Di nomor yang tertera di layar saat ini, Anda boleh catat dan kini saatnya kita akan temukan jawabannya ya. Kita akan berbincang dengan Bapak Abraham Dodi Pelokila, MPD, seorang Ketua Umum Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia. Shalom Pak Abraham. Shalom Pak Andi. Shalom Pak, senang sekali Bapak bisa meluangkan waktu di saat ini. Langsung pertanyaan saya menggugah hati saya, tadi kita sempat bicara, ada satu kalimat, iya ini mengalami hambatan di atas dan hambat di bawah gitu. Apakah ini yang membuat masih ada krisis agama Kristen, guru agama Kristen di sekolah-sekolah negeri, khususnya di luar-luar kota besar, dan seberapa seriuskah masalah ini Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama bahwa undang-undang sebenarnya memberikan kita ruang untuk hadirnya guru pendidikan agama setiap agama di setiap sekolah. Tetapi pada kenyataannya memang bahwa implementasi di lapangan tidak terjadi seperti yang ditertulis pada undang-undang. Kenyataannya bahwa guru di Indonesia khusus pendidikan agama Kristen itu satu guru berbanding 7-8 sekolah. Artinya bahwa kekurangan guru agama Kristen itu sangat banyak. Padahal setiap tahunnya kalau kita hitung sekolah-sekolah teologi di Indonesia itu sekitar 386 sekolah yang setiap tahun mereka juga mengeluarkan sarjana pendidikan agama Kristen. Dan itu tidak terserap di mana-mana. Nah, ada supply yang besar tetapi penyalurannya tidak terakomodasi oleh pemerintah. Sedangkan anak-anak kita di sekolah-sekolah itu membutuhkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya. Nah, ada perilaku tidak wajar di sini, ada perilaku tidak fair yang dilakukan oleh oknum-oknum yang sepertinya sengaja menghambat atau membatasi adanya guru pendidikan agama Kristen di setiap sekolah negeri di Indonesia. Kalau di DKI Jakarta kita melihat bahwa masih ratusan sekolah yang tidak memiliki guru pendidikan agama Kristen. Apalagi di daerah-daerah. Kita lihat dari Aceh sampai Papua itu kekurangan guru agama Kristen itu luar biasa banyaknya. Nah, di mana keadilan di bangsa kita, di mana kehadiran pemerintah untuk pendidikan agama Kristen. Tentu kalau kita bicara tentang aturan pemerintah, kita bicara tentang peraturan Menteri Agama, tentu itu sangat ideal bahwa negara menjamin adanya pendidikan sesuai dengan agama masing-masing. Iya. Tetapi terjadi keadaan yang sebaliknya. Seperti itu. Iya, dengan adanya kenyataan bahwa apa yang tersirat ini tidak sama dengan yang tersurat gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini anak-anak kita pulang sekolah nggak ngerti apa-apa mengenai pelajaran agama. Seharusnya ini menjadi satu satu kerinduan lah gitu ya, bahwa setiap insan generasi masa depan Indonesia kita ini, apapun agamanya, khususnya agama Kristen, ini mendapatkan suplai pengetahuan dari guru agama Kristen. Kalau dari yang Bapak sampaikan kan ini ada pengabaian ya, terkesan diabaikan. Kalau Bapak di lapangan itu apa yang Bapak temukan? Ya, yang pertama tentu anak-anak ini tidak mendapat pendidikan. Kalau jamnya mereka harus mendapatkan pendidikan agama harus
mereka tidak ada di kelas, mereka berkeliaran di sekolah atau juga masuk ke perpustakaan, membaca dan sebagainya. Kemudian kepala-kepala sekolah melempar tanggung jawab nilai itu kepada gereja, meminta nilai dari gereja. Dan ini tentu tidak wajar karena gereja bukanlah lembaga pendidikan yang bisa memotret anak-anak ini dari dekat. Gereja cuma menerima anak-anak ini sekali seminggu, itu pun cuma 2 jam. Tetapi kan kalau bicara tentang pendidikan, itu tentu ada sistemnya sendiri, ada tahapan-tahapannya, ada pembelajaran dan sebagainya. Nah, yang saya temukan di lapangan adalah yang pertama, bahwa kosong tidak ada guru agama Kristen di sekolah-sekolah. Yang terutama ini adalah sekolah-sekolah dasar. Anak-anak kita kan di sekolah dasar ini sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh tentu pengaruh dari agama lain. Kalau kita bicara tentang konsep kita sebagai orang Kristen, ya pasti kita takut domba-domba kita diambil dan dimakan oleh serigala. Nah, itu tingkat SD. Tingkat SMP juga demikian dan tingkat SMA. Dan kita berharap bahwa ini tidak terjadi terus-menerus. Kemudian yang berikutnya lagi adalah guru-guru mengalami perlakuan tidak adil. Tidak memiliki ruangan untuk pendidikan agama Kristennya, terjadi perlakuan intoleran, diskriminasi, persekusi, dan sebagainya. Sehingga ini jadi potret yang sering kita lihat. Ada pernah kasus di Jakarta Timur, gurunya tiba-tiba dipecat oleh kepala sekolah, oknum kepala sekolah. Tiba-tiba dipecat, sekitar jam-jam 10-an gitu, dipecat, bilang kamu tidak boleh mengajar lagi di sini. Kemudian dia berinisiatif untuk menghubungi saya. Lalu saya menghubungi salah satu pejabat di Jakarta Timur. Saya bilang, tolong Pak, jangan sampai ada perlakuan-perlakuan seperti itu. Kemudian jam 12 dikembalikan lagi ke posisi. Dan ini bukan cuma satu, banyak lagi perilaku-perilaku intoleran yang dialami oleh teman-teman guru di berbagai tempat di Indonesia. Ada teman saya namanya Ibu Siti dari Jambi, dari semenjak dia mengajar sampai dia pensiun tidak pernah digaji. Tetapi dia melakukannya dengan segenap hati, dia masuk tiap hari dan sampai pulang sore dia tetap lakukan dengan sepenuh hati. Inilah yang dialami oleh teman-teman guru di Indonesia. Salah satu kasus tahun 2024, teman saya, dia mengadu ke saya bahwa Pak Abraham, saya digaji cuma 300.000, tapi wajib masuk dari Senin sampai Jumat, dan kemudian dari setengah 7 sampai jam 3 sore. Kemudian kasus ini kami bawa sampai ke DPRD DKI dan kemudian bisa ditangani. Itu beberapa kasus yang sering kita temukan di lapangan. Pak, ini apakah setiap kasus-kasus seperti ini harus menggunakan cara-cara yang seperti Bapak tadi, dan kenapa tidak di blow up di muka umum sehingga orang tua tuh bisa aware, bisa peka bahwa ternyata ada dampak bagi pertumbuhan iman anak-anak kita loh, terutama yang agama Kristen, kalau tidak mendapat pendidikan rohani yang benar di sekolah sejak di bangku sekolah dasar dan sampai ke jenjang berikutnya. Ya, sebenarnya kita sudah melakukan tindakan-tindakan itu. Tetapi kembali lagi bahwa kita berada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas dan kemudian kita juga minoritas. Tetapi kepedulian dari berbagai pihak seperti gereja, para stakeholder pendidikan yang dalam konteks ini adalah orang-orang Kristen tidak terlalu menaruh perhatian ke sana. Mereka berpikir bahwa ya sudah anak-anak ke sekolah selesai dan mereka tidak peduli tentang bagaimana perkembangan iman anak-anak dan bahkan bagaimana kehadiran guru agama di sekolah. Kami sudah membawa kondisi ini sampai ke tingkat DPR RI, DPRD dan sebagainya. Tapi memang ini isunya terlalu parsial, isunya tidak terlalu seksi untuk beberapa anggota DPR atau juga beberapa pejabat. Mereka lebih suka bermain aman untuk tidak mengalami persoalan, tidak mengalami kondisi-kondisi tertentu. Sehingga ya kita memang bersuara, tetapi di lain pihak mengalami kendala-kendala tertentu.
Oke, berarti ini sudah terjawab nih, ini bukan masalah kekurangan tenaga pengajar ya Pak ya? Iya, Betul. kalau untuk regulasi, administrasi bagaimana? Ya, regulasi yang terbaru tahun 2023 itu adalah mulai sekarang tidak ada penerimaan guru honor lagi di sekolah-sekolah negeri. Artinya bahwa mau jadi guru agama Kristen itu harus melewati proses, yaitu proses prajabatan PPG. Nah, proses ini ditangani oleh Kementerian Agama, Dirjen Bimas Kristen dalam hal ini. Tetapi Dirjen Bimas Kristen pun mengalami kendala, yaitu kekurangan biaya. Mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan PPG. Nah, memang ini jadi kendala tersendiri. Ada guru yang bisa mengajar dari dia muda sampai dia pensiun belum dapat PPG. Nah, sekarang ini baru tahun 2025 ini di kementerian yang baru ini, Kementerian Pendidikan yang baru ini, baru Kementerian Pendidikan membantu Kementerian Agama Dirjen Bimas Kristen untuk penyelenggaraan PPG-nya, termasuk juga mungkin pembiayaannya. Sehingga baru terangkat lumayan banyak oleh pemerintah. Kali ini ada 2.000-an formasi yang disiapkan. Tetapi untuk hadirnya guru pendidikan agama Kristen sendiri di sekolah-sekolah negeri itu prosesnya panjang. Dan selalu ada saja alasan, oh tidak ada dana, oh aturannya seperti ini, aturannya seperti itu. Itu cuma alasan-alasan yang dibuat untuk menghambat hadirnya guru agama Kristen di sekolah-sekolah negeri. Ada saja cara-cara yang dibuat untuk menghalangi hadirnya guru-guru agama Kristen. Seperti itu kondisi. Oke, boleh dijelaskan Pak, PPG itu apa Pak tadi Pak? Mohon izin. PPG itu adalah sertifikasi untuk guru. Ya. Ah, Jadi standarisasi untuk orang menjadi guru. oke. Pak, tadi kan Ya, Bapak bilang adanya stakeholder dan juga gereja atau beberapa komunitas Kristen yang lainnya yang kurang merespon, ya, ya betul. atau para orang tua juga bahkan kurang sadar bahwa pendidikan agama Kristen adalah sesuatu yang fundamental sebenarnya untuk pertumbuhan keimanan anak-anak mereka dan generasi berikutnya. Menurut Bapak nih, apa yang harus dilakukan oleh gereja, para stakeholder dan juga komunitas Kristen yang saat ini mungkin mendengar dan melihat pembicaraan kita? Apa yang bisa Bapak sampaikan langsung straight to the point? Ini harus dikerjakan, ini harus dilakukan supaya hal-hal yang selama ini menghambat itu bisa ada second line-nya gitu, bisa ada plan B-nya, ada rencana berikutnya. Ini nggak bisa, oke, ini dengan cara ini. Apa yang bisa Bapak sampaikan saat ini? Ya, dalam pemikiran kami sebagai organisasi guru agama Kristen, kami mendorong stakeholder yang terlibat atau punya kaitan kuat dengan pendidikan agama Kristen, yang terutama adalah gereja, sinode, organisasi Kristen, dan masyarakat Kristen, untuk menaruh perhatian, yang pertama menaruh perhatian kepada pendidikan agama Kristen. Jika menemukan di sekolah-sekolah tidak ada guru agama Kristen, sedangkan murid yang beragama Kristennya banyak, lakukan tindakan untuk berkomunikasi dengan sekolah, berkomunikasi dengan kami, ataupun unsur-unsur yang bisa membantu adanya komunikasi sehingga hadirnya guru agama Kristen. Yang kedua, kalau memang ini pun menjadi sulit, saya mendorong gereja, sinode, atau apapun itu, membangun satu lembaga di mana lembaga ini bisa membangun kekuatan untuk menghadirkan guru agama Kristen di sekolah-sekolah negeri dengan cara membiayai secara mandiri dari lembaga-lembaga Kristen, sinode, dan sebagainya. Karena anak-anak ini adalah anak-anak dari gereja, bukan anak-anak dari tempat lain. Mereka adalah masa depan gereja yang harus diperhatikan. Mereka ada di dalam keadaan di mana iman mereka tiap hari di-challenge, iman mereka tiap hari digoyang, iman mereka tiap hari berhadapan dengan singa-singa yang sedang mau menarik mereka dan menghancurkan iman mereka. Oleh karena itu butuh kesadaran kolektif, kesadaran bersama untuk memandang bahwa masa depan gereja harus dimulai dari sekolah. Kalau gereja itu bertemu dengan anak-anak itu paling 2 jam dalam seminggu. Guru agama Kristen bertemu dengan anak-anak itu 5 hari dalam seminggu, bahkan 7 hari dalam seminggu. Mereka hadir, bisa jadi gembala, bisa jadi guru, bisa jadi
leader, bisa jadi ketua komsel dan sebagainya, karena proses pendidikan itu bukan cuma masalah transfer pengetahuan, transfer knowledge kepada siswa-siswi, Ya. tetapi ini bicara tentang bagaimana teladan, bagaimana memuridkan, bagaimana menginjili anak-anak ini dari dari SD, SMP sampai SMA. Dan kalau kita bisa membangun ini dengan baik, kita yakin bahwa gereja akan kuat dan gereja bisa jadi saksi. Kita tidak boleh abai terhadap hal ini, terutama gereja. Ketua-ketua sinode jangan berpikir bahwa gereja akan baik-baik saja, di bawah gereja mengalami tantangan luar biasa. Dan ini kami mendorong bahwa setiap stakeholder ini bisa bersatu mendorong kehadiran guru agama Kristen di setiap sekolah di Indonesia. Iya, yang Bapak sampaikan ini kan udah bagus banget ya. Kalau menurut Anda, Pak, berdasarkan dengan kenyataan di lapangan, apa yang harus dilakukan secara nyata? Langkah nyatanya itu apa? Supaya setiap stakeholder yang dengar nih langsung mereka bergerak gitu. Membangun komunikasi itu seperti apa sih? Lalu kemudian membangun lembaga yang disampaikan Bapak tadi itu modelnya kayak apa sih? Mulai start dari mana poinnya? Boleh bisa Bapak jelaskan? Baik, saya mulai dari membangun lembaga. Di DKI Jakarta ada gereja Kristen Indonesia. Saya kasih contoh GKI Pondok Indah. Dia mengumpulkan sekian banyak guru dan membiayai guru-guru ini setiap bulan untuk mereka datang ke sekolah, jadi volunteer untuk mengajar anak-anak. Oke. Pembiayaan itu dilakukan oleh gereja GKI Pondok Indah. Setiap bulan guru-gurunya dikumpulkan, dikasih biaya transportasinya, dia bilang pergi dan ajar anak-anak. Itu salah satu bukti nyata yang bisa dilakukan, dan dalam bentuk-bentuk yang lain lagi. Silakan sinode atau gereja mau mengadopsi guru, mau mendorong hadirnya guru volunteer ke sekolah-sekolah. Kalau pemerintah menghambat, kalau pemerintah membuat segala cara sehingga tidak hadirnya guru pendidikan agama Kristen di sekolah, kita bisa menghadirkan sebagai masyarakat yang peduli pendidikan, masyarakat yang melihat pendidikan kita, pendidikan agama sebagai unsur yang sangat penting di sekolah. Kita bisa melakukan hal itu. Nah, yang kedua, masyarakat Kristen, tolong perhatikan di setiap sekolah di mana anak-anak kita ada. Kalau tidak ada guru agama Kristen, laporkan ke gereja, minta dukungan gereja, hadirkan guru secara gratis, didukung oleh orang tua ataupun didukung oleh gereja ataupun orang-orang yang tertarik, orang-orang yang hatinya ingin mendukung pendidikan agama Kristen lewat dana untuk mensupport adanya guru-guru di sekolah-sekolah. Oke. Seperti itu. Baik Pak, untuk info lebih lanjut pasti ada banyak pertanyaan nih ya. Ya. Untuk mulai ini bagaimana, terus kemudian nanti izinnya bagaimana, hubungi ke siapa. Nah, tahap demi tahapan itu perlu ada pertemuan secara intens ya. Bapak ini kan dari forum guru-guru agama Kristen. Bisa Bapak sampaikan mungkin barangkali hubungi kemana? Baik, kalau kondisi di mana tidak ada guru, boleh menghubungi Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia. Bisa cari websitenya ada link pengaduannya juga ada, silakan. Nanti ada nomor handphone di sana, bisa menghubungi kami. Kemudian yang kedua, kami mendorong agar melalui Forum Guru Agama Kristen, kami mendorong bahwa mari gereja-gereja dukung kami. Kami punya teman-teman di seluruh Indonesia yang siap untuk menjadi guru, masuk ke sekolah-sekolah untuk menjadi volunteer. Kami akan mendorong agar komunikasi ini terjadi dengan dinas-dinas pendidikan atau juga terjadi dengan kepala-kepala sekolah, terjadi dengan DPRD dan sebagainya, agar apa yang kita harapkan ini bisa tercapai, yaitu hadirnya guru di sekolah-sekolah. Saya berharap bahwa ini bisa memberikan solusi nanti. Amin. Saya yakin nanti akan ada banyak nih yang menghubungi Bapak nih, siap-siap aja Pak ya. Pak, pesan Bapak untuk para pejuang-pejuang iman kita ya, para guru-guru agama Kristen yang saat ini mungkin masih berjuang nih di tengah keterbatasan mereka. Apa yang bisa Bapak sampaikan di forum ini? Yang pertama, saya berterima kasih untuk teman-teman guru agama Kristen di Indonesia. Ingat bahwa jerih lelah kita di ladang Tuhan tidak pernah sia-sia. Apa yang kita tabur hari ini dengan penuh perjuangan dan air mata, mungkin jerih lelah kita tidak dihargai orang,
padahal kita sudah bekerja dengan maksimal, negara tidak melihat kita. Tetapi ingatlah bahwa setiap hal yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk bangsa dan negara ini tidak pernah sia-sia. Yang kedua, saya mendorong teman-teman guru agama Kristen di Indonesia, mari saling memperhatikan. Jaga barisan kita, jaga persatuan kita, agar kita tidak mudah dicerai-berai. Jangan mudah untuk menyerang satu sama lain, tapi pikirkanlah bahwa kita harus bersatu untuk membangun generasi muda bangsa ini, membangun gereja. Kita punya tanggung jawab di garda terdepan untuk melihat anak-anak ini percaya kepada Yesus. Karena anak-anak yang kita didik di SD hari ini, 10 tahun, 15 tahun lagi, mereka bukan orang muda, tetapi mereka adalah harapan gereja. Mereka adalah masa depan gereja. Kalau kita berhasil membawa Injil kepada mereka, mereka percaya kepada Tuhan, mereka mencintai kebenaran, maka kita akan melihat harapan bahwa gereja akan bertumbuh, nama Tuhan dipermuliakan di atas bumi ini. Dan yang terakhir, jangan patah semangat. Jangan patah semangat ketika perjuangan kita belum mencapai hasilnya. Kesejahteraan kita mungkin belum mencapai apa yang kita harapkan. Berdoa terus, tetap berjuang, dan jangan lupa, ayo gabung sama Verbupaki, karena kita akan bersama-sama, pasti kita bisa. Oke, saya kunci kata gabung tadi Pak. Ada anak-anak muda sekarang yang mungkin langsung bangkit semangatnya, tapi belum cukup pengalaman untuk mengajar. Tetap bisa bergabung di forum Bapak dan nanti akan di-equip. Siap, kita akan bantu, kita akan dorong agar bisa menjadi volunteer, bisa melakukan pemuritan dan sebagainya. Iya, puji Tuhan. Pak Abraham tetap sehat dan semangat. Salam untuk rekan-rekan semuanya. Dan biarlah kita sama-sama melihat masih ada harapan supaya anak-anak muda kita, generasi masa depan kita adalah generasi yang bercahaya di masa depan. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Siap, Tuhan berkati Pak Andi. Ya, shalom. Shalom, shalom. Bagaimana? Kita tidak bisa menutup mata hari-hari ini bahwa memang di beberapa tempat inilah realita yang ada di depan mata kita. Anak-anak kita, anak-anak Kristen kita kehilangan loh pembimbing rohani di sekolah mereka. Tapi kita saat ini mendengar untuk apa? Untuk siap dipanggil. Bukan untuk hanya diam. Tapi untuk siap bergerak. Itu dengan suara yang bijak dan tindakan yang nyata. Jika Anda orang tua, saatnya untuk Anda membangun mesbah doa, Anda belajar firman Tuhan, bangun komunikasi kepada anak Anda, dan bangun komunikasi dengan sekolah anak Anda. Tanya, apakah guru agama Kristen sudah ada atau aktif nggak mengajar? Dan jika Anda seorang guru atau lulusan pendidikan agama Kristen, jangan cari aman, jangan menyerah. Berdoalah, bangkitlah, hubungi gereja yang terkait, dinas pendidikan, komunitas pendidik, dan juga forum yang bisa menyatukan setiap pendidik agama Kristen. Dan jika Anda adalah pemimpin gereja, Anda seorang gembala, ketua sinode, jangan tunda lagi. Saatnya untuk membangkitkan kembali panggilan melayani di dunia pendidikan demi masa depan anak-anak kita. Like, share video ini, dan tag guru, orang tua, atau pemimpin yang Anda kenal. Dan tulis di komentar yang Anda miliki, apa sih Anda hadapi di sekolah anak Anda hari-hari ini. Dan saya mengajak mari kita bersatu dalam doa untuk hadirnya lebih banyak guru agama Kristen di seluruh Indonesia. Evelyn, seorang gadis kecil yang sudah mengenal kasih dan mempraktekannya. Tapi kenapa ya orang tua dan gurunya justru masih khawatir dengan apa yang dilakukannya? Penasaran? Berikut kisahnya. Halo, nama aku Evelyn, umur aku 5 tahun. Anaknya ceria, sama siapa aja. Berteman, bagus, suka membagi, bahkan makanan yang dibawanya pun dibagi ke temannya. Itu Evelyn. Tanya kan aku punya teman. Aku beli coklat, aku kasih temannya aku. Aku dikasih mama aku 2.000, tapi aku jajannya 4.000. Pada saat ibunya menjemput, ibu warung depan ngasih tahu, Mama tadi Evelyn kesini ngambil jajan
sekian gitu. Itu kejadian tidak 1-2 kali gitu. Akhirnya mamanya kesini dan ngajak ngomong lah gitu, ngasih tahu tentang Evelyn ini gitu. Selalu saya bilang ke guru-gurunya, tolong anak saya. Saya bilang, emang kenapa Bu, anak saya jajarnya lebih dari 2.000, teman-temannya sampai 4 orang, 5 orang. Jadi selalu saya bayarin terus. Ini mami teman-teman Dede nggak dikasih uang sama mamanya, kata mamanya nggak boleh jajan. Dede kasih uang, kasih jajan sama Dede, kata gitu. Lama kemudian otomatis saya punya utang ke tukang warung. Udah saya bayar sampai rumah, lalu saya tarik anak saya. Saya bilang, Dede tadi kenapa jajan banyak-banyak, kan mami uangnya cuma 2.000. Teman aku kan minta duit ke aku jajanin. Terus pas dia datang lagi, kamu ambil duit sana, kata mamanya nggak boleh. Terus aku jajanin. Hanya mami aku ajarin aku untuk berbuat baik. Kan kata mami kasih berbagi, ya mami Dede kasih sama orang-orang gitu. Kita mulai berpikir ya, apa yang pas untuk kita bisa mengatasi kebiasaannya Evelyn ini. Kan ada, lihat nih. Apa itu Rocky? Ini tadi saya menggambar papa, mama. Itu Rokinya. Wah. Pas bertepatan dengan tema Super 5 pada waktu itu berbicara tentang keluarga. Lalu Evelyn ini kan anak yang dia harus nyaman dulu baru bisa kita ngajak bicara. Lalu pada saat itu saya lakukan pendekatan dengan Evelyn ini melalui bermain sambil kita bercerita tentang saya tidak langsung ke masalah utamanya dia, takutnya kan dia trauma dan nggak mau balik lagi ke sekolah gitu. Jadi saya ajak dia bermain, lalu saya sampaikan, Evelyn sayang sama mama, sayang sama bapak, sayang. Evelyn suka jajan di warung ya? Iya, aku suka jajan, aku bagi teman gitu. Tapi nanti mama aku bayar. Lalu di situ masuklah saya untuk membawa dia bahwa itu tidak baik. Evelyn kalau sayang sama mama, berarti Evelyn harus stop ya, jangan lagi ngambil di warung tanpa mama tahu gitu. Kamu kalau mau sesuatu harus diketahui mamamu gitu. Kasihan nanti kalau mama nggak sanggup bayar dimarahi sama orang warung gitu. Nah setelah itu mulai ada perubahan. Tapi perubahan itu tidak serta-merta langsung baik gitu ya. Masih sering, nah setiap ngantar mamanya kita nanya, seminggu sekali kita gimana perkembangannya. Singkat kata gitu, anak ini udah mulai berubah tuh. Saya kasih 2.000, kembalikan 1.000 gitu. Ya setelah itu sudah banyak perubahan, ya puji Tuhannya saya bisa terbantu juga. Dalam hal keuangan, dalam hal dia jajan, dalam hal mendidik juga, karena saya sebagai orang tua juga terbatas, jajannya sudah berkurang, sudah beribadahnya sudah rajin, berdoa juga sudah rajin. Jadi kalau setiap kali mau makan gitu, Dede sudah kenyang, sudah kenyangnya bagaimana? Tuhan Yesus, Dede sudah kenyang, haleluya, amin. Tentunya ada kepuasan tersendiri. Karena sasaran capaian dari kurikulum juga tercapai dan terukur. Bahwa oh ternyata ada hasilnya, ada siswa yang sudah mengalami perubahan. Baik dari segi karakter, segi akademisnya, orang tuanya juga bagus. Bisa diajak untuk bekerja sama. Supaya bisa mengatasi Evelyn yang notabene-nya adalah anak tunggal. Kalau hanya guru sendiri yang berjuang lalu di rumah orang tua tidak melanjutkan apa yang ada di sekolah, maka hasilnya juga mungkin tidak sebagus yang kita lihat, yang kita inginkan. Dan saya sendiri bangga ya, senang ketika melihat perubahan dari Evelyn gitu. Rata-rata siswa yang kita jangkau adalah siswa yang kelas ekonominya menengah ke bawah. Dan kita memang sangat bersyukur melalui Super 5 mereka bisa terbantu mendapat pendidikan selayaknya orang-orang yang mungkin
masalah ekonominya lebih mapan, lebih ini. Melalui Super Five mereka merasakan disetarakan. Sangat berterima kasih karena sangat mendukung pendidikan anak-anak usia dini di tempat ini. Program Super Five dirancang untuk mendukung memuridkan anak usia dini dan keluarganya. Wow, lengkap ya. Anda pun bisa turut ambil bagian ini dan bergandengan tangan bersama kami untuk melakukan program pemuritan ini. Dan berbagai pelayanan kemanusiaan CBN Indonesia tentunya. Mari bergabung sekarang menjadi mitra CBN. Di layar sudah ada QR Code yang bisa Anda scan untuk berdonasi langsung di wallet Anda. Atau kunjungi donasi.jawaban.com untuk info lebih lanjut. Dan tentunya terima kasih atas dukungan Anda. Peganglah segala sesuatu yang telah kau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 1 ayat 13. Terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini, dan jika Anda terberkati dengan topik hari ini, jangan lupa beri like dan share video ini ya. Dan pastikan subscribe channel Jawaban untuk terus mendapat konten yang mengubah hidup Anda. Semangat selalu para guru-guru agama Kristen ya. Saya Andi Otniel, sampai jumpa di terobosan berikutnya.